Ya, selamat datang di Radio Ruang Anak Desa. Radionya Barudak Desa. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Bentar ada nih. Ada tepuk tangan. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Saya pengen di ini dong diketawain. Ada nggak? Ada nih. Diselingkuhin ada. Enggak ada. Itu mah udah real life itu mah. Sakit. Nah. Kita perkenalan dulu ya. Iya, betul. Kita harus perkenalan dulu karena malam ini kita ditemani oleh seorang pria muda. Bapak-bapak. Bapak-bapak. Pak Isal kan? Pak Isal. Iya. Nama Iya. asli itu. Iya, nama asli. Iya. Garing. Faisal boleh di Faisal. Perkenalkan Pak Dani dulu ya. Pak Dani boleh diperkenalkan diri ya. Sok-sok. Oke, buat teman-teman radio, perkenalkan ada saya Faisal Ramdhani yang akan menemani radionya Barudak Desa. Ya, Oke. Cukup garing ya. Cukup garing. ya. Cukup garing karena ini penyiar radio yang newbie ya. Newbie. Iya. Baru ya. Dia ini baru Pak ya. Jadi beliau sedikit canggung ya. Tapi kita sebenarnya bukan mengundang beliau ini sebagai Narasumber. bukan ya? sebagai host tapi sebagai Teman ngobrol. teman ngobrol aja Teman gitu. ngobrol. Teman ngobrol kita. Teman ngobrol nanti ditinggalin. Iya. Lupa. Iya. Waduh. Jadi malam ini kita akan membahas tentang apa nih, Pak? Kita akan membahas soal dengan apa tema ya, Ya. dengan tema anak gaul yang miskin. Wih, Anak Miss gaul Queen ya. yang Anak-anak Miss Queen. gaul yang Miss Queen. Iya. Anak gaul yang miskin. Coba bisa diganti gak Miss Queen gitu? Apaan? Non kaya gitu. Biar lebih halus Biar ya. lebih halus. Ya, Non nggak apa-apa. profit. Anak gaul yang non kaya. Kalau miskin itu agak kesepet gitu. Iya. Diri ini, Pak gitu. Iya, makanya saya ngangkat Iya. tema ini karena Iya. kita semua ini Mau menyepet diri ya. nyindiran diri, Nyindiran sorangan gitu. nyindiran diri Gak sorangan. apa-apa. Iya. Daripada disindiran ku batur kan. Iya, benar. sama sendiri aja. Jadi kita akan membahas tema anak-anak gaul yang non kaya. Oke. Kaya, Tepuk tangan dulu oke. ya. Tepuk tangan dulu. Salah, Pak, itu Mas Eri. Itu ada ketawa. Nah, Malah diketawain. Malah diketawain. aduh. Aduh. Siap nih ya? Siap, Pak oke Dani lah. siap ngobrolin Siap, tentang siap. anak gaul yang Iya. anak gaul yang non kaya. Non kaya, anak gaul yang non kaya. Oke. Dari Pak Dani dulu dah. Ya. Ya. Apa-apa. Pak Dani dulu. Pengalaman yang lumayan jadi pemikiran ya. Jadi pemikiran, jadi sebuah kenangan yang agak susah dilupakan ketika kita bergaul. Ada nggak? Ketika bergaul tapi kita misalnya kita dijauhin gitu gara-gara gak punya duit. Iya. Misalkan kalau mau nongkrong malam minggu gak ada yang ngejemput karena gak punya duit, motor. gak punya motor, gak punya duit, gak gak punya punya duit. baju. Mau kondo bukan. Beda lagi tuh. Oh, beda lagi itu mau kondo beda lagi. Oh, bukan. Itu mah Mau kondo. mau kodo mah itu mah kalau gak salah itu kafe, coffee shop gitu ada Di mana? gitu. Di Ada. Sukabumi apa gak? Mau kondo. Mokodo. Oh, Mau mau kondo. kondo. Ini mau Oh, kondo beda ini. berarti. Mokodo coffee. Ini mau kondo ini. Mau kondo ini. Gak apa-apa. Modal kontak doang. Nah. Kontak motor gitu Kontak kan. motor. Oh, kadang ada gitu kan. Jadi kita kan mau kondo itu kan biasanya kan kita nyari-nyari kontak. Oh iya, Nyari kontak kontak cewek. ya, gitu kan. Jadi modalnya bermodalkan Nyari Kontak. kontak dari, Heeh. dari handphone teman enggak? Iya, dari handphone temen lagi. Aduh. Aduh, Nyari. parah. Guys. Nyiki. Ya, Ada tadi- nggak Pak Dani? Oke, Ada nggak? pengalaman ya. Ya. Pengalaman. Kalau sepengalaman sih kalau dari langsung dijauhin secara apa? Langsung. Spesifik? Langsung gitu, Ah. spesifik terlihat gitu. Ah. Itu enggak gitu. Jadi Oh, secara ya. perlahan. ngerasa gitu sih kayak kita tuh kayak dari mulai mulai di jarak Mulai jarang- susah dikontek. jarang diajak ngobrol. Lebih menyakitkan ya. Bahkan Itu di hadiah. menyakitkan Lebih seperti menyakitkan, itu. lebih menyakitkan karena kita nggak sadar Nggak kalau dia sadar. ngejauhin kita gitu. Emang tai ya Ya. punya teman kayak gitu. Kalau dulu mah suka waktu kerja mah suka harewasan tapi tidak diajak. Iya, iya, iya. Tidak ada. Nah, kayak gitu. ya. Tapi kita tuh satu circle masih Iya. satu circle gitu, enggak langsung Kurang mah diajak. arek ulin tong diajakan sih namanya. Nya, nya, tong dihadian saminggu. Kemudian entep we saminggu tong ditanya. Ya, pengalamannya lebih ke situ sih. Soalnya ya kalau langsung dijauhin kayak gitu,
Enggak ya? Enggak terlalu ekstrim kayaknya. Terlalu ekstrim ya. Emang lumayan jarang gitu kalau langsung tiba-tiba dijauhin gitu, kecuali ada masalah yang gede gitu ya. Problem berantem lah atau apa. Nah. Atau emang kemungkinan Pak Dani bertemannya dengan orang yang satu ini ya, satu strata gitu ya. Satu strata. Kebanyakan mungkin ya. Kebanyakan satu level ini. Gitu. Kalau Pak tadi siapa namanya tadi? Dul. Pak Dul, iya Pak Dul, saya lupa tadi. Pak Dul. Aduh, parah. Baru juga seminggu kurang udah lupa. Udah lupa, iya. Aduh. Gimana Pak Dul, ada nggak? Ada nggak pengalaman-pengalaman yang kayak gitu? Kesulitan bergaul ketika kita miskin gitu. Yang saya rasain itu waktu pas mungkin pas sekolah mungkin ya. Sekolah SMA itu. Sekolah SMA. Ya. Gitu. Jadi di mana pas sekolah itu ada yang namanya circle yang berduit gitu kan. Ya. Orang-orang apa ya? Orang-orang yang fashionable gitu kan. Orang-orang yang berduit ya. Hedon lah ya. Hedon gitu hedon kan. di sekolahnya. Nah, yang saya rasain itu susah banget gitu kan masuk ke circle itu. Ya. Jadi ada di mana circle itu orang-orangnya itu apa? Eksklusif. Hedon. Jadi gimana ya? Misalkan di circle itu kalau misalkan kita ke hedon itu gak masuk gitu. Gak masuk. Gak diterima masuk. gitu ya. Iya, bukan gak diterima. Jadi enggak apa ya? Gak nyambung lah. Gitu kan. Kalau misalkan cuma ngobrol-ngobrol biasa mah bisa. Gitu. Cuman tidak satu pergaulan gitu, tidak satu pergaulan, tidak satu tongkrongan gitu, susah banget gitu masukinnya. Jadi kadang-kadang kita itu gak dianggap apa gimana gitu, gak dianggap ya. Lebih ke situ sih. Jadi kasarnya gini. Naon sih maneh gitu kan. Apa sih pas kita datang itu nggak ditanya. Jadi dengan ekspresi dan cara ngeresponnya kayak gitu kan ya, menunjukkan bahwa kita tapi ada dua kemungkinan gitu kan. Ya. Entah itu beneran kayak gitu apa entah kita yang baper. Iya benar-benar. Kayaknya kita yang baper gitu kan. Tapi realitanya gitu ketika emang bisa pun masuk gitu ke circle itu paling jadi bahan-bahan suruhan lah. Iya. Benar. Disuruh. Benar. Orang suruhan ya. Orang suruhan. Suruh beli rokok, beli kopi gitu kan. Juk ya ini beli kopi. Duit 5.000 yang jadi 2 bungkus gitu. Iya benar. Kumaha carana itu yang dirasain itu yang paling kerasa banget itu waktu pas zaman-zamanan sekolah SMA itu. Kan biasanya kan ya zaman SMA itu kita udah mulai bisa merasakan ya. Mulai peka terhadap lingkungan betul. Mulai tahu orang yang respect sama kita atau yang enggak gitu ya. Jadi memang banyak sekali ya keluh kesah itu tentang bagaimana kesulitan kita bergaul dengan lingkungan yang spesifik ketika kita miskin. Betul. Ya. Apa mungkin anak sekolah sekarang ngerasain gitu gak ya? Anak sekolah sekarang ya sama juga kayaknya. Sama sih kayaknya. Soalnya itu apa ya? Udah kayak budaya. Gitu. Budaya yang ini. Tapi kayaknya apalagi kalau di daerah perkotaan ya. Udah jelas terlihat banget ya. Kontras banget gitu. Kontras banget perbedaan strata ekonomi yang anak-anak yang miskin biasanya warungnya warung pinggir jalan ya. Warung pinggir jalan yang warung kopi pinggir jalan gitu. Kalau anak-anak yang kaya gitu, anak orang kaya, anak berduit biasanya ngopinya di Starbucks. Anak SMA tuh. Anak SMA yang apalagi cewek-cewek biasanya. Pasti. Cewek-cewek biasanya. Tapi jadi si kemiskinan itu tuh bisa diini dengan kreativitas. Nah benar-benar diakalin gitu. Ditutupin ya. Jadi ketika emang kita nggak punya duit tapi pengen bergabung dengan circle yang berduit gitu, otomatis potensi di diri kita tuh harus dimunculin gitu. Ditimbulin supaya mereka bisa menerima kelebihan kita gitu ya. Gitu. Iya. Itu baru bisa masuk gitu. Iya. Biasanya emang gitu ya. Orang-orang yang kaya itu biasanya mereka itu membutuhkan salah satu sosok talenta atau penghibur misalkan gitu ya di circle-nya itu biasanya kan. Iya, makanya biasanya orang-orang yang kaya itu karena mereka itu nggak terlalu berpotensi, punya potensi ya. Tapi nggak semuanya. Ada juga yang kaya yang potensinya luar biasa gitu kan. Tapi biasanya kan ya perkembangannya lambat gitu karena memang
sangat dimudahkan mungkin ya. Iya. Sangat dimudahkan. Jadi mungkin buat para pendengar mensiasatinya agar cara mensiasatinya dengan apa ya, mengeksplor diri agar lebih berpotensi gitu dan punya bisa skill masuk. gitu kan. Lebih Gitu. punya skill gitu Betul. Entah itu dalam skill apapun bidangnya yang disukai, misalkan skill bermusik. Coba meskipun kita misalkan gak punya apa-apa tapi skill musik kita jago, yakin pasti dihargai, bisa masuk gitu kan ya. Atau apa bercanda gitu, humoris gitu kan. Humoris orangnya. Itu sih paling bisa masuk. Paling bisa masuk. Iya, kalau misalkan orangnya misalkan ya mungkin gak punya apa-apa gitu. Pemalu Pika lagi. Sebelum. Wah, itu udah. Pasti gak punya teman tuh. Gak punya teman tuh. Tapi emang nggak apa ya? Menurut gue ya nggak perlu risau kayaknya ya soal pergaulan. Karena emang biasanya ya orang-orang yang nggak seideologi sama sefrekuensi itu biasanya akan terfiltrasi dengan alami. Gitu. Benar-benar. Hukum alam ya. Seleksi alam. Oke. Bukan hukum alam. Seleksi alam. Jadi akan terseleksi dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu. Iya. Gitu kan. Betul. Tapi menurut kalian setuju gak dengan adanya? Ada yang ini dulu. Ada yang tepuk tangan barusan. Dengan adanya strata-strata kayak gitu tuh. Setuju gimana sih? Ya mau setuju ataupun nggak setuju ya, menurut gua itu udah jadi sebuah kultur dan menjamur itu menjamur ya. Dan memang itu kalaupun kita bilang kalau tidak adil ya mau gimana lagi kan? Mau gimana lagi, itu udah sebuah garis kehidupan. Jadi garis kehidupan ya gitulah. Tinggal kitanya ya kayak tadi, tinggal kita mensiasatinya dengan cara apa gitu. Jangan sampai kita insecure gitu. Nah itu sih yang paling membunuhnya tuh itu. Insecure gitu kan. Insecurity. Karena itu bisa itu apa tadi garis kehidupan ya. Bukan garis kehidupan, jadi itu soal kehidupan yang harus kita jawab. Tumben Padul ini bisa bijak seperti ini. Tumben dulu atuh sedikit. Ya, itu soal-soal itu udah ada gitu kan. Betul. Udah ada gitu kan di dalam kehidupan. Betul. Jadi kita harus bisa ngejawabnya gitu. Ada nggak kalau misal Padul ini, ada nggak ngerasa bahwa kita itu dituntut untuk bergaul? Gimana? Mulai ngerasa kita tuh pergaulan itu penting gitu. Iya, kalau dituntut kalau ngerasa dituntut itu sama diri sendiri. Enggak sih kalau dituntut. Cuman itu jadi kebutuhan gitu kan. Gitu. Bukan dituntut, jadi kebutuhan. Jadi kalaupun kita misalkan gak butuh, ada kan yang gitu kan. Gak butuh pergaulan gitu kan ya ada. Gitu. Kayak si apa itu teh? Anjir nu ditatoan teh. Siapa? Si Onan. Bukan si yang Lek. Bukan si yang Lek. Oh bukan. Si Arab. Si Arab itu kan gitu kan. Iya. Gak butuh teman kan, bodo amat itu kan sendiri juga kan. Ada yang kayak gitu, cuman kalau saya pribadi mah itu menjadi suatu kebutuhan gitu. Karena kalau misalkan kita bergaul, kita bakalan mungkin ya banyak relasi gitu kan, bukan teman, banyak relasi gitu kan. Tidak semuanya relasi itu dari teman, benar kan? Orang lain pun kan dari gitu. temannya teman. Tidak semuanya teman kita juga relasi. Yang dibutuhkan itu relasinya gitu kan. Iya. Jadi kayaknya kalau misalkan kita ngebanding-bandingin soal sama si Araf itu, si Arab ya? Iya. Reja Arab itu udah kalau menurut gua ya itu udah beda karena mungkin beliau udah tercukupi ya. Udah famous, udah punya nama mungkin ya. Jadi dia nggak perlu lagi mencari-cari karena orang lain yang mencari dia gitu. Jadi kita kalau misalkan itu diaplikasikan sama diri kita mungkin itu nggak terlalu relate kayak kejelimet mulu ini mulut. Tapi semakin kesini semakin dewasa semakin kita kan punya pekerjaan gitu. Nah sesuai kebutuhan itu mungkin ya lebih ke situ. Paling jadi ketika ke situ. Emang kalau kalian pengusaha pasti butuh banget. Betul. Teman-teman pengusaha mungkin rekan-rekan relasi atau sales misalkan ya. Sales itu butuh banget kan. Butuh banget. Tapi kalau misalkan semisal guru gitu, ya circle-nya cuma sekitaran sekolah aja gitu. Iya, bener. Kalau guru sekitaran sekolah gitu. Kecuali gurunya yang punya mimpi tinggi, mimpi lebih gitu, jadi kepala sekolah, jadi
presiden. Jarang ya guru yang kayak gitu ya. Kecuali guru yang ngincer anak SMA. Itu mah guru jomblo itu. Tapi banyak sekarang ya guru jomblo karena gini ya, perbedaan dulu aku suka itu episode perbedaan guru dulu sama sekarang itu beda banget. Sadar gak? Jadi guru-guru sekarang itu muda-muda, bahkan ya jomblo gitu kan ya. Tapi kalau dulu itu jarang banget, maksudnya 10% lah dari semua dari guru di sekolah gitu kan, yang jomblo gitu, apa yang muda gitu kan, bener gak? Kebanyakan tapi udah sekarang nikah, kan, gitu. Sekarang kan teman-teman kita yang baru lulus kemarin atau 2 tahun lulus SMA itu udah jadi guru. Bener gak? Bener. Gitu kan. Bener. Enggak, itu tuh karena faktor kebetulan Indonesia tuh kan lagi ada di apa? Transisi. Di waktu jadi intinya gini, jadi usia rata-rata Indonesia tuh di kisaran muda gitu. Sekarang produktivitas. Bukan. Bonus demografi. Demografi. Bonus demografi. Ada bonus. Jadi bonus demografi itu range usia di suatu negara itu tuh di usia produktif. Iya. Jadi gitu. kebetulan benar. kita pas ada di fase itu. Jadi ngelihatnya banyaknya semua anak muda gitu. Jadi gitu. Jadi benar tadi gitu kan. Jadi guru yang ngincer muridnya itu karena wajar. Karena gurunya muda-muda gitu, jomblo-jomblo. Tapi enggak apa-apa kan, itu enggak sah-sah aja gitu kan. Guru yang ngincer muridnya gitu kan ya. Mungkin setelah lulus mau nikah jadi istri gitu ya. Gitu kan bisa gitu. Guru yang muda apa yang kita yang tua? Guru yang bapak udah tua mungkin ya. Karena dulu mah kita kan masih muda, masih kecil gitu. Jadi ngelihatnya tuh guru yang seusia kita tuh udah tua dewasa banget gitu. gitu. Udah dewasa. Karena kita jadi dibandingin sama guru-guru yang lain gitu kan, ya. kebanyakan. Misalkan taruh kita sekolah di SMA Jampang gitu kan. 90% itu guru-gurunya itu udah berkeluarga. Tinggal 10% mungkin ya yang maksudnya yang belum menikah yang gitu kan. Lengoh gitu kan. Tapi sekarang lihat di Semanis misalkan teman-teman kita pada ngajar di sana gitu kan, belum menikah gitu. Padahal lebih muda dari gitu. Banyak. Iya. Berarti itu ada korelasinya sama pergaulan ya? Iya. Biasanya orang yang muda itu, yang awet muda, itu biasanya banyak temennya. Iya, benar kan? Iya. Karena usianya masih produktif, masih nyari teman, masih nyari ini. Tapi ada lagi yang keren itu. Umurnya tua tapi jiwanya muda. Iya, keren itu ya. Udah usia berapa gitu ya? 50. Tapi masih nongkrong sama anak-anak usia 20s ya. 20-an masih gitu. Ngopi-ngopi gitu kan. Ngopi-ngopi, ngobrol-ngobrol gitu. Kayak Om Koho ini. Ke situ arahnya tuh ya. Dari awal di branding ini tuh aduh parah. Enggak. Om Koho ini masih muda. Cuman look-nya aja. Jadi agak sedikit boros lah. Seperti ereking. Tapi cepat. Astagfirullahaladzim. Maaf Om. Maaf. Ini mah garis bawahi cuman sekedar hiburan. Jadi sekali lagi dari beberapa konten kita yang kemarin ya, yang radio itu harus digarisbawahi bahwa ini hanya sekedar hiburan gitu kan. Jadi jangan dimasukin hati gitu kan. Aduh, apalagi dimasukin dimasukin ke lemari gitu. Iya. Enggak jadi. Om Koho dimasukin ke lemari. Aduh. Oke, lanjut ya. Tadi ya. Poin apa tadi? Oh, ada tuntutan ya. Tadi kan saya jawab jadi kebutuhan itu kan. Jadi kebutuhan itu bergaul itu jadi kebutuhan. Gimana nih kalau menurut Pak Dani gitu kan? Ada tuntutan kah gitu kan? Kalau untuk tuntutan sih lebih ke tuntutan pekerjaan mungkin ya. Jadi harus diharuskan gitu. Tapi kalau secara tuntutan yang apa ya? Dipaksa banget gitu. Enggak, balik lagi sama gitu, kebutuhan juga gitu. Karena ya bidang yang sedang digelutinya tuh butuh itu gitu. Betul. Iya, balik lagi sama betul relasi yang luas gitu ya. Karena akan mati gitu kalau misalkan enggak ini. Iya. Saya mungkin agak berbeda sedikit ya. Kalau saya udah tahu pasti berbeda sedikit. Orangnya gitu, nyeleneh gitu. Iya, orangnya
Belacus. Teu umum jeung batur. Teu umum jeung batur ya. Kalau saya cenderung kayaknya lebih asik kalau misalkan kita kemana-mana itu punya temen ya, entah itu kebutuhan atau tidak. Yeah. Oke. Tapi dari bawaan dari diri saya, kayaknya saya harus punya temen yang banyak gitu. Yeah. Bukan berarti itu hanya sekedar pekerjaan, misalkan, atau misalkan apalah gitu ya. Ada alasan lain, tapi itu pure dari dorongan diri saya sendiri yang pengen bahwa saya harus banyak temen gitu di mana-mana ketika datang ke luar kota misalkan atau kemana gitu ya, punya teman gitu, bukan cuma soal pekerjaan kayak gitu. Jadi lebih ke mempermudah perjalanan hidup mungkin. Iya, makanya saya kalau misalkan nongkrong tuh, saya seberusaha mungkin ya, semaksimal mungkin pulang paling terakhir saya biasanya. Iya. Pulang paling malam biasanya. Kalau belum jam 12 pokoknya. Belum jam 12 saya diusahakan saya belum pulang biasanya. Saya terus menjalin komunikasi biasanya, ngobrol gitu panjang lebar soal ini soal itu, soal konspirasi bumi datar misalkan. Misalkan ya salah satu contohnya. Soal isei dan pilihan ganda itu. Iya, itu mah ujian, Pak. Ujian sekolah itu mah, Pak. Aduh. Kacau. Ya kayak gitulah pokoknya. Itu jadi sebuah habit ya kalau saya. Ya makanya saya selalu bangun siang gitu. Oh. Iya. Jadi buat para membenarkan atau gimana? Buat jadi gini, Pak. Ini alasannya. Buat para Bardes nih. Bardes yang dengerin ini ya. Yang suka kesepian di malam hari, boleh nih kontak nih ya. Temenin. Iqbal apa? Iqbal. John, ya, saya. Boleh ya? Boleh. Nanti adalah pokoknya nanti di sesi ini ya. Sesi ngobrol with Iqbal. Aduh. Ngobrolin bumi datar. Bumi datar. Pas ya nanti saya. Gak apa-apa pas ya. Tapi kalian suka ngerasa butuh apa sih kayak temen tuh makin banyak teman makin liur gitu. Pernah ngerasa kayak gitu. Jadi itu ada gak tahu ya, tapi itu kayaknya itu ada bukan momen gitu kan. Ada fasenya, fasenya gitu kan. Ada fasenya kayak gitu. Mungkin si Iqbal ini ya tadi ngerasa kita kemana-mana itu butuh ya dipermudah gitu. Ya dipermudahkan. Saya itu butuh teman gitu. Tapi nanti bakalan ada fasenya. Ada fase di mana saya bosen gitu. Males gitu kan ya, aing mending kena sorangan gitu kan. Lah riut tempat. Nanti akan ada fasenya. Karena kita udah mengalami gitu. Sampai ngopi itu cuma berdua sisa. Sal orang ngopi duaan gitu kan. Kasihan deh. Asli gitu. Jadi di mana ada fasenya kayak gitu. Riut. Aturan gitu kan ya. Iya, mudah-mudahan lah saya Maya enggak lah. Mudah-mudahan enggak. Tapi nanti kalau misalkan ngalamin fase kayak gitu, bejaan ya. Bener gitu kan. Bener. Kalau misalkan benar berarti emang fasenya ada gitu kan. Iya. Berarti umum gitu ya. Umum gitu. Berarti kayak gitu ya, Pak ya. Bener gak? Bener. Soalnya makin banyak teman tuh bukan kita membatasi diri gitu kan. Cuma ya bisa ngerasain lah. Nanti juga ngerasain. Nanti rasain saya jadi gini kan, kalau sekarang ya kemana-mana hatiku senang. Kemana-mana harus kita butuh teman gitu kan. Benar gak ngerasain kayak gitu ya? Nah nanti bakalan digaris bawahi mungkin bukan kita gak butuh teman gitu kan. Pas di saat itu cuman kita hanya butuh teman yang berkualitas. Betul kan. Betul sekali. Gitu. Jadi membatasinya cuman jadi karena gak semua teman kan misalkan berkualitas gitu kan ya. Cuman yakinlah pasti dibatasinya karena itu gitu ya. Karena kita misalkan buat apa banyak teman gitu lah. Jadi kita kalau ngerugiin mah gitu ya. Jadi kita hanya memilih teman-teman yang berkualitas. Batasinya karena itu. Bisa membangun diri kita kan gitu kan. Mungkin karena itu gitu kan. Nah, itu proses filterasinya tuh di situ mungkin ya. Benar. Jadi emang nggak perlu risau gitu ya. Nggak perlu risau karena memang bakalan terfiltrasi gitu secara alami. Yang gitu-gitu mah seiring bertambahnya usia biasanya ya. Dan juga di sudut pandang kita ya. Nah, kita balikin di sudut pandang orang-orang yang kita jauhi mungkin. ya. Jadi gini, kalau misalkan
kalian ngerasa dijauhin sama teman gitu kan, apa sama teman yang penting mungkin, mungkin ya. Oh kunaon orang dijauhan, nah coba deh sadar diri, kita sadar diri. Jadi coba deh gitu kan, coba diri kita itu gimana? Ada kualitasnya gak gitu kan, ngerugiin gak gitu ya, enggak gitu kan. Jadi kalau misalkan ya oh iya mungkin kita ngerugiin atau gak berkualitas, cobalah jadikan dirimu sebagai lebih berkualitas gitu, supaya gak dijauhi gitu sama orang-orang apa teman-teman penting kalian gitu. Lebih berkaca lah itu namanya gitu kan. Berkaca. Itu, ya. Jika bayangkan kalau misalkan semua orang gitu menyadari akan hal itu, berarti akan terus sama-sama kan, benar ketika gitu. semua, cuma emang susah. Iya. Ya kalau sebegitu enggak apa? Enggak variatif orang di dunia sama semua. Kehidupan tuh enggak seru. Enggak seru. Lamun di sinetron bager kabeh teh rame. Baik. Harus ada peran antagonis ya. Harus. Tidak menegangkan gitu kan. Aduh, parah. Jadi kalau misalkan DRAD ini kerja pagi-pagi semua teh rame, harus ada yang siap. karena itu bakalan jadi sebuah omongan gitu kan, hajat tekaluman gitu. Saya dijadikan alasan nih ntar. Aduh, di situ rame. Aduh. Saya jadi didiskriminasi di sini ini. Konten ini aduh kacau ini. Ya. Jadi itu mungkin ya Pak ya. Betul. Gitu. Jadi lebih variatif lah. Variatif gitu. Ya. Udah semua ya, udah maksudnya udah kebagian semua nih. Udah kebagian. Tinggal siapa ini yang ngomong ini? Iya, kebagian. Ya, kita lanjut ya di Kita lanjut soal berikutnya. Kayak ujian. Di soal berikutnya. Aduh. Ada apa? Jadi kalian itu tak perlu risau ya akan pergaulan karena orang-orang yang tidak seideologi ideologi atau tidak satu sefrekuensi. Ya. Karena emang akan terfiltrasi gitu kan, atau akan ada di mana apa itu teh bukan hukum alam dari tenon apa seleksi alam, dengan seleksi alam gitu kan, akan alam. Terfiltrasi dengan secara alami sendirinya gitu. Jadi jangan risau ya Pak ya. Jangan risau. Misalkan Bapak tiba-tiba gini Pak, biasanya kan kalau kita kan udah paham ya. Kalau usia-usia ke lumayan udah lebih dewasa gitu, biasanya udah mulai paham gitu. Tapi kan kalau yang saya rasain itu waktu dulu ya, waktu zaman SMA masih inilah masih benar-benar kebingungan kan. Kita mau memilih untuk jadi punya banyak temen nih. Tapi secara di hal yang lain kita memikirkan juga kesehatan mental kita. Iya kan? Iya kan, kita berusaha masuk gitu supaya kita tuh diterima gitu, punya banyak teman. Tapi di sisi lain ya kita terdiskriminasi gitu. Jadi nggak bisa satu strata gitu ya sama teman-teman. Akhirnya ya kalau misalkan kita memaksakan ya kita yang ripuh sendiri ya, ribet sendiri, tersiksa sendiri kayak gitu-gitu. Ya, makanya adanya konten ini mudah-mudahan ya bisa jadi sebuah kita berikan salah satu contohnya solusi gitu. Contohnya yang barusan ya. Apa? Jadi kita jangan terlalu memaksakan ya barusan. Jangan terlalu memaksakan untuk masuk ke suatu pergaulan atau circle yang akan membebani kita sendiri atau menjadi kita salah satunya contoh gini. Di mana circle misalkan di sekolah ya. Di sekolah kita pengen masuk di suatu geng atau misalkan circle yang di mana orang yang nggak punya dulu itu ya, yang nggak punya handphone BB, BlackBerry itu nggak bisa masuk ke circle-nya. BB nih, tahun berapa nih? Terus kita ngamuk-ngamuk di rumah sama orang tua, pengen dibeliin. Karena orang tua itu gak punya uang duit, gitu kan, buat ngebeliin ya. Benar gak? Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kayak gitu. Karena saya dulu gini, contohnya saya ngerasa bahwa puncak kehidupan itu mungkin saya ya, bukan gitu. Ini pemikiran saya aja ya yang salah gitu dulu. Puncak kehidupan itu adanya di zaman SMA. Makanya saya berusaha untuk memaksimalkan kenangan baik, kenangan buruknya gitu di zaman SMA kayak gitu. Dan ternyata ketika saya keluar sekolah, ternyata dunia itu lebih luas dari hanya lingkungan sekolah gitu. Kayak gitu. Apalagi kan mungkin ya karena memang sekolah ini tuh cenderung banyak ya. Luas ya. Iya. Banyak orangnya kayak gitu, ngerasa bahwa lingkungan ini nih udah bakalan suatu saat ini bakalan terus berlanjut pertemanan saya ini. Ternyata 2 tahun kemudian udah pada hilang. Rungkad. Setahun kemudian
belum juga 2 tahun udah pada ngilang tuh teman-teman tai kan. Berarti cara pandang kita dulu tuh memang sempit banget ya ketika waktu SMA itu ya. Iya gitu kayak gitu. Ya, makanya buat teman-teman SMA ya, mungkin teman-teman pendengar ada yang masih SMA gitu. Atau kuliah gitu. Tapi biasanya kalau kuliah mah udah mikir-mikir, udah kayak kita lah. Fasenya udah lewat. Dan saya juga ngerasain gitu. Nggak terlalu muluk-muluk gitu soal pertemanan kalau di kampus biasanya kayak gitu, karena memang kita udah tahu nih porsi kita tuh segimana gitu, pergaulan kita tuh segimana enaknya, yang bisa nyehatin mental kita, yang bisa bikin kita stres itu yang gimana kayak gitu. Betul. Jadi dampak dari pertemanan itu tadi gitu. Nah itu tadi ngamuk-ngamuk ke orang tua lah, pengen beliin handphone, pengen dibeliin motor mungkin gitu kan. Iya, saya dulu gitu Pak. Gitu dulu saya. Iya. Ngamuk-ngamuk ke orang tua. Iya. Ngamuk-ngamuk. Ngacak tai. Enggak. Bau itu. Bau ya. Bau. Tapi mungkin itu karena dorongan dari lingkungan juga mungkin. Iya. Jadi memang, salahnya memang saya yang merasa bahwa kehidupan saya itu cukup di SMA kayak gitu dulu. Bodohnya saya itu. Iya, gak apa-apa lah. Tapi tidak apa-apa lah. Jadi saya mengambil pelajaran kayak gitu. Jadi tahulah apa yang gitu. Baik dan benar. Dinamika kehidupan. Sama Pak, baik dan benar itu sama. salah. Baik dan buruk atau benar dan salah. Baik dan salah. Baik dan buruk. Kok jadi baik dan salah. Iya. Kayak gitu mungkin contohnya apa ya. Jadi jangan terlalu memaksakan diri buat masuk ke suatu circle yang merugikan kita gitu kan, atau merugikan orang tua gitu kan. Kalaupun ingin tetap masuk cara tadi konsepnya. Kita harus berskill, kualitas diri. Gitu. Tapi gimana menurut Pak Dani nih kalau misalkan kita nggak punya duit, nggak punya kualitas. Waduh. Udah nggak punya duit, nggak punya kualitas lagi gimana tuh? Oh itu mah harus nerimain aja. Harus nerimain aja, harus legowo. Itu harus legowo, ikhlas gitu kan. Jangan merasa tersiksa gitu kan. Sama jangan punya banyak harapan. Itu jangan jadi robot itu orang gitu kan. Ya gak apa-apa. Iya. Mungkin kasihan deh. Tapi yakin nanti bakalan ada gitu yang ngedeketin juga segelintir orang. Karunya. Tapi orangnya sama juga. Ngedeketinnya karena karunya ya. Gitu kan. Enggak, yang ngedeketinnya orang yang dijauhin juga. Gitu cenah. Maneh dijauhan lain gitu. Sarua urang oge urang. Kebetulan aja. Jadi para korban itu. Itu para korban. Benar, jadi terbuatlah circle baru kan. Circle baru. Korban. jadi bikin komunitas namanya komunitas buangan. Itu mas sampah itu. Aduh, tapi komunitas anak muda tersingkirkan. Iya. Tapi enggak gitu kan. Jangan berkecil hati lah gitu. Karena ya nanti juga bakalan menemukan lah gitu. Karena ya hidup ini kan dinamis gitu ya. Jadi bukan kayak film. Biasanya kan film tuh kalau pemeran utama tuh kita tuh berfokus ke pemeran utama doang gitu. Berfokus dengan dinamika kehidupannya pemeran utama doang. Tapi sebenarnya kalau kita lebih cerdas untuk melihat gitu, sebenarnya di luar sana juga kalau kita lebih berani untuk keluar, lebih berani untuk memulai perbincangan sama orang, terus pintar-pintar mendengarkan, itu bisa jadi kunci buat jadi sebuah peluang untuk kita bisa jadi teman gitu, bisa memiliki teman. Tapi gini, kalaupun misalkan kita nggak punya skill gitu, setidaknya kita diajak ngobrol tuh attitude kita tuh baik gitu. Tong bekas sebelen gitu. Nah, gitu. Jangan bekas sebelen. Jadi kalau menurut gua kunci utamanya tuh selain dari skill, attitude sih. Attitude. Karena ya yang gua rasain ketika gua masuk ke circle para pemain gitar misalkan. Gua enggak bisa main gitar. Minimal ya gue ngomongnya baik, attitude baik, ikut nyanyi baik, gitu, walaupun fals ya nggak apa-apa. Gitu. Sambil perlahan kita mengikuti gitu bagaimana cara dia bermain. Gitu. Komunikasinya kita harus baik. Gitu. Kunci utamanya. Terus kuliah dulu ya. Komunikasi kita harus baik, benar gitu. Tapi nggak perlu juga kuliah ilmu komunikasi ya. Beda lagi. Soalnya itu pas zaman sekolah.
Masa kita loncat ke kuliah dulu gitu. Iya. Lagi kelas 2 pengen kuliah gitu. Jangan itu. Kuliah dulu biar banyak teman. Balik lagi ke SMA. Anjir, cuma pengen balik ke SMA karena banyak teman. Kacau. Izin enggak itu ke Mardika. Pak, mau berhenti dulu gitu kan. Mau cuti dulu sekolah, mau kuliah dulu bentar. 4 tahun. Nanti balik lagi udah tua. Ternyata enggak 4 tahun, kuliahnya 7 tahun. Gak lulus lagi aja gitu. Gak lulus lagi, udah 7 tahun gak lulus. Aduh, parah. Oke. Dinamika lah ya, dinamika kehidupan memang kayak gitu. Namanya juga hidup, Pak. Namanya juga hidup. Kalau kata Indra Primawan mah namanya juga orang. Orang gitu kan. Gitu. Jadi memang ya mau gimana pun juga itu adalah sebuah dinamika kehidupan. Iya, variatif gitu. Kalau hidup datar-datar aja kayaknya kayak robot ya. Iya, betul. Makanya kalau bumi datar-datar aja kayak apa gitu. Enggak. Gimana kalau kita ngomongin soal bumi datar aja? Bumi datar nih kayaknya nih, nyambung bumi datar. Namanya juga bumi. Namanya juga bumi. Masa datar-datar aja? Aduh. Namanya juga bumi, masa datar-datar aja? Hashtag kan tuh. Hashtag bumi datar enggak tuh? Bumi datar. Aduh. Lonjong enggak tuh? Iya. Masa hidup datar kayak bumi gitu. Iya, gitu kan. Gak enak gitu kan kalau datar-datar aja mah. Terus ada yang nimbul. Cewek juga gak enak. Gak enak gitu kan. Ngomong datar-datar aja gak enak gitu kan. Harus ada lentong. Harus ada logat lentongnya yang otakmu keluar otak. Tewak. Enggak, maksudnya cara berpikirnya. Iya, cara berpikirnya itu jangan cara ngomongnya aja, gitu. Iya, aneh gitu kan kalau cara berpikirnya datar. Gitu. Mimik muka masa datar gitu. Kita ngelucu datar aja gitu. Enggak. Kesebelin itu ya. Itu kesebelin, pengen nabok ya. Aduh. Gimana nih? Udah cukup belum ya kira-kira ini obrolan kita? Belum cukup kayaknya nih. Belum ya? Masih pengen ketawa. Gimana kalau kita bikin konten 7 hari 7 malam ya? 7 mulut aja Pak. 7 mulut. Kebanyakan. Jangan kagok gitu. Aduh. Ya, jadi gak perlu ini apa Pak ya tadi itu gak perlu risau ya. Jangan khawatir gitu kan. Tapi kalian ngerasain pergaulan. Perbedaan gak sih pertemanan SMA dan pertemanan setelah SMA gitu? Beda banget. Iya, dulu aku berteman sama si Ijal gitu kan. Pas SMA kurus Pak. Sekarang masih berteman Pak. Anda juga masih berteman jadi Anda juga gitu Pak. Jadi ada perbedaan gitu. Pak, dulu mah kurus gitu kan. Sekarang Anda juga sama. Gitu kan. Sama. Perbedaan ada Pak. Dulu Anda kurus Pak. Sekarang dulu tidak berjenggot, sekarang ada gitu perbedaan. Tapi tetap berteman gitu kan. Tapi tetap berteman. Iya. Kayak gitu. Itu teman Pak. sejati Teman kayak sejati, gitu. Ya. Tahu ya proses dari kecilnya. Proses gak benernya. Tahu. Proses ini apa? Lagi nongkrong tiba-tiba ngilang ternyata apel. Minjem motor orang. Aduh, karena gak punya teman. Kayak tadi kan karena jangan dibahas katanya. Jangan dibahas ya. Jangan dibahas katanya. Ngelasot gitu. Jurus Kalimun. Kalimun itu Pak. Jadi bahaya. Dari dulu udah punya jurus Kalimun kayak gitu. Lengit les lengit gitu. 7 puting. Itu enggak, itu kelamaan itu. Asik juga ya, maksudnya segala kedinamikaan di dalam kehidupan. Dalam pergaulan itu ya. Ya lingkup pertemanan. Pertemanan bikin kita menjadi lebih bisa memfiltrasi, lebih bisa berpikir kritis gitu tentang pertemanan ya. Ya, dan mengartikan kehidupan gitu. Anjir, gila. Tapi perbedaan pertemanan waktu zaman sekolah sama sekarang itu tadi beda banget Pak. Itu beda banget. Sekarang kita katakan kita harus lebih harus lebih bisa memahami, mengertikan gitu kan, mengerti akan kesibukan masing-masing. Gitu kan. Jadi kalau dulu aku suka padamu dulu aku suka. Aduh, itu lagu. Episode kemarin. Kalau misalkan kita kan berteman, sering kumpul-kumpul. Di saat kita gak ada atau misalkan seminggu gak ada nih, gak masuk. Nah itu bakalan pas ketika masuk lagi bakalan terasingkan itu kan. Bener. Bisa jadi di jauhan gitu kan. Dikeluarkan dari circle gitu mungkin ya. Nah, kalau misalkan sekarang itu gak bakalan bisa kayak gitu, Pak. Jadi kita lebih mengerti gitu kan. Meskipun kita jarang ketemu,
karena punya kesibukan masing-masing, mungkin ada yang berumah tangga, ada yang kerja dan lain-lain. Tapi di saat kita ngumpul itu cair gitu kan. Jadi tidak ada sekat gitu, enggak ada. Tidak canggung. Tidak canggung atau misalkan tidak ini. Justru, tidak ada bahasa, dia mah sombong. Tidak gitu. Tapi mungkin ada ya yang baru baru ngerasain fase itu pasti kayak gitu. Betul. Tapi udah kelamaan itu bakalan lebih mengerti gitu kan. Justru di saat kita ngumpul lagi bareng cair itu momen itu lebih berkesan gitu. Karena kita udah lama gak ketemu gitu, Pak. Bener. Karena gitu. Kan sebab akibat dan akibatnya gitu. Dari kita jarang bertemu itu kita semakin merindukan bagaimana dia berbicara gitu. Ada kan beda lagi kan, maksudnya kangen sama temen, beda lagi kangen sama pacar, sama istri gitu. Beda lagi gitu. Walaupun dalam konteks satu kangen gitu. Kangen, tapi itu ininya beda gitu, rasanya beda. Tapi benar Pak gitu kan, sekarang harus lebih mengerti gitu kan, bisa mengerti akan kesibukan masing-masing. Betul. Jangan sampai kayak gitu, meskipun kita jarang ketemu, pas ngobrol ketemu lagi asing kan, ya beda gitu kan, suasananya beda gitu. Bahkan dulu mah kadang ada suka ketika emang dia berteman sama yang lain gitu, cemburu gitu, atau apa, batur, main sama orang gitu. Ada kecemburuan sosial. Iya. Kecemburuan sosial. Nah itu gitu. Kalau misalkan diterapkan di fase kita sekarang, waduh, kacau tuh hidup. Kacau tuh hidup. Kan harusnya kita lebih fleksibel ya. Semakin dewasa semakin fleksibel, semakin bisa menghargai lingkungan baru, lingkungan yang lama juga jangan dilupakan. Itu kayak lagu ya, apa itu lagu ya? Teman lama dilupakan jangan gitu. Kayak gitu. Itu banyak ya poin-poinnya sebenarnya yang mau kita sampaikan. Cuman keterbatasan cara berpikir kita mungkin. Bukan waktu ya. Bukan waktu bebas. Keterbatasan cara berpikir dan bahasa. Iya. Kadang sok lupa gitu mau ngucapin sesuatu tapi lupa gitu. Iya. Ya namanya juga ibu. Karena kita tuh dulu sering bolos mungkin ya. Belajar bahasa Indonesia. Bener. Jadi akhirnya saya ngerasa bersalah ternyata sekarang. Makanya kenapa saya dulu ini ya bolos zaman buat sekolah. Bardes yang masih sekolah SMA ini harus dimaksimalin Pak. Harus dimaksimalin. Pelajaran bahasa Indonesia itu harus dimaksimalin. Berfungsinya buat kehidupan. Kayak gitu. Iya, gitu kan. Terus sama ada ini, pengen ngebahas tentang hubungan toksik. Nah, toxic relationship. Pertemanan yang toksik itu misalkan kayak pertemanan yang bahasanya tuh gak enak pokoknya. Gitu. Gak enak. Maksudnya bahasanya bukan, kalaupun kasar, misalkan kasar tuh, tapi lucu itu nggak apa-apa kan? Iya. Lucu mah nggak apa-apa. Gitu. Ini ada yang kasar tapi nggak enak gitu ya kita dengernya kan, nggak enak. Ada juga yang gitu mungkin ya. Kayak gitu bukan Pak? Gitu. Ya. Jadi ya mungkin harus bisa melihat mungkin ya. Kuncinya di situ mungkin ya. Karena ada beberapa kasus ya. Ada orang yang baperan gitu ketika ketika emang kita ngomongnya toksik gitu misalnya. Atau bukan toksik, lebih ke kasar mungkin ya. Kasar tapi dianya kurang memahami kita gitu. Yang akhirnya baper atau apa. Iya. Terus ada banyak yang gitu. Jadi kita harus pintar-pintar ya. Pintar-pintar memposisikan diri gitu, supaya tidak bahasa tadi ya, attitude atau misalkan attitude itu bukan berarti ngomong kita nggak kasar gitu. Tapi cuma lebih ke bisa memposisikan diri gitu ya, memposisikan diri kita orangnya kayak gimana nih? Orangnya lebih tinggi dari soal umur ya. Jadi bukan soal umur gitu, tapi soal bagaimana cara kita memposisikan diri gitu, ngobrol sama orang gitu, supaya lebih cair, lebih enak kayak karena gitu. Karena di Jawa juga ada bahasa keakrabannya tuh janco ya gitu ya. Itu bahasa keakraban. Kalau di Bandung kan gitu. Anjing Sio datang. Gitu. Anjing tuh bukan berarti kita menghina dia kan. Beda lagi kalau misalkan nadanya gini. Anjing si eta deui datang. Beda lagi kan? Wah, itu beda lagi kan? Itu beda lagi. Nah. Anjing. Ya makanya harus pintar-pintar artikulasi ya. Artikulasi biar enggak kesinggung orangnya gitu. Niatnya mau mengapresiasi kedatangan ya. Tiba-tiba kita bilang, anjing tadi balik lagi tuh orangnya, nggak jadi nongkrong. Anjing cek orangnya tuh, anjing telah jakalkan dia. Jakalkan dia, balik dia si orang nanti. Tapi toksik itu teh,
toksik itu teh bukan berarti harus ucapan aja gitu kan, obrolan aja. Jadi kayak lebih toksik itu pertemanan yang toksik itu pertemanan yang mungkin mengkontaminasi kita ke arah yang negatif gitu Pak. Kalau menurut saya mah gitu kan. Jadi bukan hanya omongan aja gitu. Misalkan suatu pertemanan atau misalkan suatu kumpulan gitu kan, circle yang kalau kita misalkan ada di sana itu bakalan mengkontaminasi diri kita menjadi negatif gitu Pak. Nah, setuju. Benar gak? Jadi bukan hanya omongan aja gitu Pak kan. Imbasnya gitu. Ya. Benar kayak gitu ya mungkin ya. Jadi kalau misalkan contoh misalkan kita berteman gitu. Terus di dalam pertemanan itu kita tuh misalkan gua pulang ke rumah misalkan padahal orang tua nyariin gitu kan. Ya benar gak? Betul. Atau misalkan nongkrong terus mabuk bikin onar gitu kan. Itu salah satu pertemanan yang toksik Pak itu. Iya. Bukan cuma omongan gitu kan. Bener gak? Bolos sekolah misalkan. Bener gak? Dari rumah misalkan kita berangkat sekolah. Nah kayak dia pas di sekolah itu gak ada Pak. Itu gitu. Gak sampai. Nah itu juga pertemanan yang toksik Pak. Itu bisa dikatakan pertemanan yang toksik, racun gitu kan. Dan itu menimbulkan efek negatif. Iya. Itu sih bahaya gitu Pak itu. Ya benar gak Pak? Bahaya banget kan? Hubungan seperti apa nih? Ngomongin saya ini. Bukan. Jadi gini Pak, toksik itu bukan berarti omongan. Bukan misalkan anjing, bukan kayak gitu. Bukan harus kayak gitu kan. Bukan cuman kayak gitu, cuman toksik itu racun itu Pak ya. Jadi pertemanan yang toksik, pertemanan yang racun yang bakal mengefek kepada diri kita itu menjadi negatif gitu Pak. Iya, betul. Benar gak? Contohnya kayak gimana? Contohnya kayak tadi Pak. Misalkan kita satu circle atau misalkan kita berteman sama orang yang misalkan suka bolos sekolah Pak. Gitu. Itu nyindir saya ya. Nyindir gitu saya. Nah, sehingga kita juga ikut-ikutan bolos, Pak. Gitu. Teracuni gitu kan? Kita teracuni gitu, Pak. Ya, berarti itu si anaknya itu kurang pendirian kalau teracuni itu, Pak. Iya, gitu. Labil gitu kan. Labil. Karena fase-fasenya kayak gitu. Labil, benar. Labil gitu kan. Ya sebenarnya saya bolos juga itu karena memang saya kebawa sih, Pak. Ya, kebawa kan? Kebawa teman. Sama orang yang namanya itu siapa dulu di Semanjak sekolahnya itu namanya itu panggilannya Taher. Oh, itu lebih ya? dulu. Karena dia kakak kelas saya. Ya, saya tahu dari teman-teman katanya, wah ini suka bolos katanya. Ya, jadi ikut gitu. Jadi ikut. Itu. Tapi untuk katanya selain dari bolos, tapi dengar itu si Tahir itu bolosnya sama Iqbal. Gimana? Main PS katanya. Enggak. Katanya kayak gitu. Dengar gitu. Oh, jadi kalian berdua yang sering bolos tuh. Ternyata. Tapi enggak maksudnya selain dari bolos gitu kan ya kayak mabok gitu. Iya. Itu yang drugs gitu kan. Drugs. Kalau mabok ya tarafnya mungkin lebih rendah ya. Kalau ke drugs itu udah parah itu. Ada teman saya tuh Pak mencuri lah gitu. Teman saya itu waktu saya kelas 2 kalau nggak salah ya. Dia bawa obat-obatan Pak. Obat-obatan terlarang satu cepuk ke sekolah. Komik. Bukan. Obat-obatan yang pil gitu. Pil koplo gitu Pak. Pil koplo kayaknya. Ke sekolah dia jualan di sekolah. Waduh kacau tuh orang. Kacau namanya tuh. siapa? Gak tahu. Iqbal. Saya lupa namanya. Iqbal bukan. Kalau nggak salah Dani kalau perasaan di Semanjak ada namanya Dani. baru ingat saya itu si teman saya itu di Semanis kalau nggak salah. Kok menyudutkan ya? Nah mungkin kayak gitu Pak. Toxic itu ya lebih ke kayak gitu gitu. Makanya ya mungkin apalagi ya sekarang akses untuk mencari informasi tentang untuk memperkuat jati diri kita gitu agar tidak terbawa sakaba-kaba lah ya. Nah dulu pas angkatan kita ada istilah ini yang mungkin mempengaruhi pergaulan kita. Nama istilahnya tuh bandel intelek. Bandel intelek. Nah dari situ kita ya walaupun kita bandel tapi kita ikut organisasi, ikut sibuk dengan kegiatan-kegiatan sekolah gitu. Walaupun ya bandel kita bolos ya kadang-kadang gitu. Iya. Tapi dengan ada branding bandel intelek
menurut saya itu cukup membantu juga. Cukup membantu ya. Iya. Biar kan kita juga suka sebel ya sama orang yang bandelnya bodoh gitu ya. Nah, gitu. Bandelnya ngerugiin diri sendiri. Iya, gitu. Atau mending ngerugiin diri sendiri. Ini ngerugiin teman. Orang. Iya. Ngerugiin orang tua. Orang tua kan. gitu. Saudara gitu. Kayak gitu. Presiden. Waduh, jauh ya. Ya. Sudah kasusnya berat Kasusnya banget. berat banget. Ngerugiin yang jualan gitu kan. Ngerugiin Ya. yang jualan gitu, Ya. nganyuk terus gitu kan. Ngutang terus, Pak. Aduh. Darmaji lagi tuh. Darmaji dari Mangku 10. Ya. Oke lah, pokoknya perbincangan kita kayaknya udah cukup ya, karena waktu sudah menunjukkan pukul berapa Iya. ya, Pak? Pukul 9 Pukul malam. 9. Kita harus berkegiatan yang lain ya. Oke. Iya. Iya, sebelumnya kita rangkum dulu Pak ya, yang tadi coba bisa dirangkum nggak ya? Jadi gini ya, gitu. inti dari perbincangan ini berarti gini Pak Dani ya. Coba didengarkan ya. Oke. Untuk teman-teman juga siapa tahu bisa jadi pencerahan gitu. Jadi seharusnya kita itu menyadari ya apa kelebihan kita dan terima kekurangan kita, maka pergaulan akan semakin mengesankan. Iya, Oke, betul. Gitu. Ketika kita sadar gitu terhadap kelebihan dan kekurangan kita dan mengembangkan, menambah kelebihan dan Potensi menyadari diri, gitu ya. potensi, mengasah lah gitu, Iya, iya. mengasah potensi kayak gitu. Terus menerima dan menyadari kekurangan juga gitu. Maka biasanya ya pergaulan akan semakin mengesankan Betul, kayak betul, gitu. Karena kita bakal satu frekuensi. Pergaulan akan nuturkan gitu Pak. Iya. Nuturkeun, Kalau betul. kita menyadari gitu kan, Iya. menyadari